Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, kali ini saya masih ingin berbagi cerita kepada teman-teman semua. Temanya kali ini adalah ajaibnya doa ketika hujan turun. Jadi saya punya beberapa pengalaman, doa saya langsung terkabul, tapi ada juga yang agak lama terkabulnya. Ketika itu saya berdoa pada saat hujan turun. Nah, bagaimana kisahnya? Nanti akan kita dengarkan bersama-sama, oke? Oke teman-teman, ada beberapa kisah ya, tapi saya singkat aja tentang doa saya ketika hujan turun. Nah nih, ini saya mengisahkan ini bukan karena saya ria ataupun ujub ya, tapi hanya ingin berbagi kisah kepada teman-teman. Semoga saja dengan kisah ini bisa menjadi inspirasi, juga bisa menjadi penyemangat, dan teman-teman juga bisa mengamalkan dan meniru untuk bisa berdoa sebanyak-banyaknya ketika hujan turun dan ketika di waktu-waktu yang mustajab berdoa. Nah, waktu-waktu yang mustajab itu adalah doa ketika misalnya antara azan dan iqamah, doa ketika tahajud, doa ketika turun hujan, doa ketika kita berbuka puasa, dan masih banyak lagi. Oke, untuk kali ini saya akan bercerita tentang doa ketika turun hujan. Jadi kejadian ini sudah lama ya. Waktu itu saya kuliah. Waktu saya kuliah di Yogyakarta dulu, itu saya sangat sering kelaparan. Bahkan beberapa hari nggak makan karena saya nggak punya uang waktu itu. Jadi saya hanya mengandalkan Allah SWT untuk menolong saya dalam keadaan saya kesulitan. Jadi ketika itu saya sudah istiqomah ya. Sholat berjamaah selalu, tahajud setiap hari, membaca Al-Quran setiap hari, bersalawat juga. Nah, satu kali itu sudah 2 hari lebih tidak makan. Jadi pada saat itu maghrib ya, setelah saya sepulang dari masjid, saya karena sudah lapar banget. Pada saat hujan turun, rintik-rintik ya, hujannya agak lebat tapi tidak terlalu lebat gitu. Lalu saya berdoa menengadahkan tangan di tengah-tengah hujan. Saya berdoa begini, ya Allah, saya sudah lapar sekali ya Allah. Rasanya sudah tidak tahan lagi. Aku mohon kepadamu dengan segala keberkahan doa pada hujan ini ya Allah. Aku mohon berilah aku makanan ya Allah, agar aku bisa punya tenaga, agar aku bisa melangsungkan hidup lagi ya Allah. Itu yang saya doakan. Udah gitu saya doa sambil agak menangis ya waktu itu. Saya pulang ke asrama, kemudian naik ke tempat saya, ke lantai 2 di kamar saya. Udah gitu saya rencana mau baca surat Yasin. Udah gitu nggak berapa lama belum mulai baca surat Yasin, kemudian ada yang mengetok, tok, assalamualaikum. Itu saya buka, ada anak kecil tuh yang kebetulan dengan ibunya tinggal di kamar depan. Assalamualaikum, ada apa dek? Ini dari ibu, katanya untuk Pak Ustadz katanya. Jadi dia ngasih saya waktu itu nasi goreng ya, nasi goreng 1 bungkus sama kue-kue gitu, sama kue-kue dan buah-buahan waktu itu. Saya bersyukur banget itu. Begitu baru saja saya doa tadi di bawah ketika saya pulang dari masjid, alhamdulillah sudah langsung terkabul, nggak berapa lama. Itu pengalaman saya pertama. Yang kedua ini sebenarnya saya sudah pernah ceritakan di channel saya, tapi sudah 2 tahun yang lalu. Mungkin teman-teman kalau mau cari videonya sudah susah ya, karena sudah ratusan video saya upload. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah mendengarkan, alhamdulillah. Nah, kisahnya ya waktu itu adalah ketika saya hendak pulang dari daerah Sekupang, Batam ke tempat saya tinggal di Bida Ayu. Jadi perjalanan dari tempat saya naik bus itu sekitar lebih kurang 40 menit atau hampir 1 jam lah. Waktu itu saya tidak menggunakan sepeda motor karena waktu itu saya belum ada. Saya naik bus Trans Batam waktu itu. Kejadiannya sekitar tahun berapa ya? Tahun 2016 atau 17, sekitar tahun segitulah, 3 atau 4 tahun yang lalu, 2016 mungkin ya. Nah kemudian waktu itu udah sampai di
udah sekitar 15 menit lagi perjalanan itu mau sampai di tempat saya, tapi hujan sangat lebat. Saya hanya berdoa kepada Allah. Jadi waktu itu saya baca surat At-Taubah ayat terakhir, ayat 128 dan 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu saya zikirkan ya, itu sebanyak-banyaknya, kalau tidak salah waktu itu lebih 100 kali. Lalu kemudian saya bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya juga. Nanti kemudian saya selipkan di tengah-tengahnya doa, ya Allah, aku ingin ketika aku sampai nanti di aku turun dari bus ini, ya Allah, hujannya sudah berhenti, ya Allah. Jika hujan ini tidak berhenti, aku akan basah kuyup, aku akan kesusahan untuk pulang ke rumah. Karena dari tempat bis berhenti itu ke rumah saya itu masih berjalan kaki sekitar 10 menit lebih lagi atau 10 menit lagi, masih jauh. Jadi bayangkan kalau hujan deras, itu barang-barang bawaan saya itu masih basah, harus basah semua, berarti terpaksa basah jadinya. Dimana di situ ada baju, ada macam-macam, ada kain-kain gitu kan. Kebetulan kan saya pulang dari iktikaf gitu. Jadi ya itu dia, saya cuma berdoa dan sangat berharap Allah mengabulkan doa saya, karena saya tidak mau ketika saya turun dari bis hujan sangat lebat lalu sama saya basah kuyup dan semua yang saya bawa basah semua. Lalu saya mendaunkan semua surat At-Taubah tadi, bersalawat yang banyak, dan sudah sampai hampir di dekat rumah saya itu masih hujan, hampir di perjalanan ya dekat SMP sini ya. Tapi anehnya ketika betul-betul saya nyampe di tempat pemberhentian bus, di tempat saya berhenti, itu sudah betul-betul nggak hujan lagi sama sekali. Itu saya seperti apa ya, seperti nalar saya itu nggak bisa menerima begitu. Kok bisa hujan secepat ini berhentinya? Tapi ya itulah, saya mengagumi kekuasaan Allah yang begitu besar waktu itu, mengagumi begitu besarnya kekuasaan Allah, begitu agungnya Allah, langsung mengabulkan doa saya pada saat itu. Nah disitulah rasa yakin ini sangat kuat, rasa percaya ini sangat kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu beberapa pengalaman saya ketika saya hujan. Dan pernah juga satu kali lagi waktu di zaman saya kuliah itu, saya kan kesulitan sekali membayar uang kuliah. Bayangkan saja bagaimana bisa bayar kuliah, untuk makan saja nggak punya, boro-boro mau buat uang kuliah gitu. Jadi saya mungkin kalau bagi orang-orang yang menggunakan akal pikiran sehat itu adalah hal yang mustahil seorang anak, seorang seperti saya yang tidak punya dana untuk bisa kuliah, bahkan untuk makan pun tidak, bahkan saya itu pun tidak bekerja, tapi akhirnya bisa survive, bisa menyelesaikan kuliah saya, itu hal yang luar biasa. Nah, itulah pengalaman saya. Jadi ketika itu setiap hujan datang ya, saya langsung keluar rumah berdoa di tengah-tengah hujan, ya Allah, mudahkan aku bisa lulus kuliah, ya Allah, mudahkan aku bisa menyelesaikan kuliah dengan sangat cepat, ya Allah, sehingga aku bisa wisuda dengan secepatnya, ya Allah. Begitu. Setiap hujan turun saya sangat bahagia dan saya sangat senang, dan saya berdoa sebanyak-banyaknya. Di samping juga saya juga bersedekah seberapapun yang saya punya, walaupun saya sudah tinggal nggak punya uang lagi, saya juga tetap berusaha bersedekah. Kemudian walaupun uang saya cuma tinggal 5.000 perak, yang mana 5.000 perak ini udah nggak, bukan itulah semua untuk makan tuh semua, saya tetap bersedekah. Itulah yang saya alami dulu, dan sudah pasrah. Jadi pertanyaannya, apakah saya pernah mengalami doa-doa saya lama dikabulkan? Pernah. Jadi tidak semua juga saya selalu berdoa langsung dikabul, tidak. Saya juga pernah mengalami doa saya sudah hampir 3 bulan lebih nggak dikabulkan. Padahal saya sangat berharap. Waktu itu saya menanti beasiswa saya, sudah tahajud, sudah sedekah, sudah semua saya lakukan, sudah zikir, sudah salawat. Sudah hampir mendekati ujian akhir, saya belum bisa membayar uang kuliah juga. Ya udah, kalau sudah seperti itu saya sudah bisanya cuma pasrah saja. Pasrah ya, menanti apapun keputusan Allah. Mau berhenti ya udah berhenti, mau mati ya matilah sudah. Jangankan untuk bayar kuliah, untuk makan saja saya tidak punya. Gitu. Tapi akhirnya ketika di akhir-akhir, disitulah pertolongan Allah itu datang. Dan akhirnya sampai sekarang
Teman-teman lihat, saya bisa hidup sampai sekarang, saya bisa hidup survive, saya bisa layak hidupnya, saya bisa lulus kuliah, bahkan saya sudah bisa pergi umroh. Itu semua karena apa? Karena Allah, karena salawat, karena amal-amal, bukan karena kepintaran saya, bukan karena saya ini rajin bekerja, bukan karena saya ini punya keahlian atau apa saja, bukan, tapi karena Allah yang memudahkan semuanya. Oke, demikian saja cerita saya, semoga bisa menginspirasi semuanya. Dan kepada teman-teman yang punya testimoni salawat, langsung saja untuk dikirimkan audio testimoninya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insyaallah saya akan menayangkan. Dan saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.